Menurut Ustadz Fadli, bagi Ustadz Fadli sendiri, ujian itu yang paling berat apa sih? Tahta. Bahkan perjalanan dari rumah itu bisa 2 jam 3 jam sampai ke tempat dakwah. Hanya Masjid masih banyak yang membutuhkan toa. Toa saja Ustaz dibutuhkan. Toa masjid ada yang tidak mempunyai toa. Bahkan ada yang tidak mempunyai ambal untuk sholat, sejadah. kawan, Bapak Ibu yang mendengarkan podcast ini, mudah-mudahan Allah mengijabah doanya, Amin. permintaan Ustadz Fadli melalui Bapak Ibu mungkin Iya, amin. yang punya rezeki lebih, Iya, amin. ya untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'd. Terima kasih buat kawan-kawan yang kembali mampir ke channelnya kami, di channelnya Bang Soleh Official. Lama sudah kita tidak podcast dengan orang-orang hebat di Kabupaten Serdang Bedagai, dan hari ini kita berkesempatan untuk berbincang dengan salah satu dai hebat dari Serdang Bedagai yang mengabdikan dirinya untuk berdakwah di Kampung Pertapakan, Desa Kutabuluh, Kecamatan Kutabuluh di Kabupaten Karo. Beliau adalah Ustadz Muhammad Fadli Marpaung. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kawan-kawan yang mungkin belum begitu mengenal beliau, Ustadz Muhammad Fadli Marpaung ini, atau lebih dikenal dengan Ustadz Marpaung dan atau Ustadz Sarung kalau di sini. Beliau adalah anak mantan kepala desa Serampah, anak Pak Haji Suhedi Marpaung. Jadi beliau berdakwah di pelosok desa, di kaum minoritas yang sudah 8 tahun. Di sini dakwah dari satu tempat ke tempat yang lain, jalannya luar biasa kawan-kawan sekalian. Tapi keikhlasan beliau dakwah di sini, mengajar ngaji, mengurus masjid, bahkan sekarang beliau mengembangkan dakwahnya kemana-mana sampai beliau melaksanakan ruqyah. Andai ada yang memang meminta bantuan beliau untuk diruqyah. Jadi luar biasa. Kita tanya-tanya sedikit tentang keseharian beliau. Ustadz Fadli, Ya, Ustaz. dakwah di pelosok dan di kaum minoritas itu kan pasti punya begitu banyak rintangan. Betul. Ustadz Fadli, yang paling berat menurut Ustadz Fadli tantangan dakwah di kaum minoritas itu apa? Yang paling berat yang pernah saya rasakan selama ini tantangannya perjalanan malam, Ustaz. Karena di sini memang melewati hutan atau melewati jalan yang gelap. Kemudian kita tidak tahu keadaan kendaraan kita. Jadi ketika ada situasi yang darurat atau rusak, kita katakan kendaraan, kita katakanlah sepeda motor, harus kita hadapi sendiri, Ustaz. Dan sebagai orang yang dipandang dari segi agama, diminta tengah malam pun harus datang. Harus datang. Bahkan jam 1 malam, jam 2 malam kita ditelepon harus keluar demi untuk umat, berdakwah. Iya. Tapi kawan-kawan jangan samakan atau jangan bandingkan. Kalau kita cerita pengabdian dengan ujroh yang beliau dapatkan ini, tidak bisa kita bandingkan seperti di kota-kota lah. Karena beliau mengatakan bahwa mutlak dakwah beliau ini ikhlas karena Allah. Andai ada yang dititipkan itu hanya hadiah yang diberikan. Tapi Ustadz Fadli 8 tahun lah. Tapi kan sukanya juga banyak. Sukanya apa aja sih Ustadz? Sukanya terkadang kita kalau mengisi pengajian itu kebiasaan di sini alhamdulillah dibawakan makanan seperti lontong. Dibawakan lontong saja sudah sangat bahagia. Alhamdulillah, karena jarang memang yang buat makan seperti itu gitu. Biasanya bahkan tangan kosong aja kita pulang, tidak membawa apa-apa. Bahkan perjalanan dari rumah itu bisa 2 jam 3 jam sampai ke tempat dakwah. Hanya untuk mendapatkan lontong. Bukan mendapatkan lontong juga. Hanya untuk dakwah dan bonusnya lontong. Alhamdulillah, kadang-kadang lontong. Latar belakang atau maksud saya apa yang pada akhirnya membawa Ustadz Fadli sampai ke Kampung Pertapakan sini? Sebenarnya dari awal
kita kembali ke cerita pertamanya saya bisa menuju kampung ini, dukungan dari orang tua, Ustaz. Jadi dulu saya ditanya oleh masyarakat atau jemaah untuk menjaga atau mengurus masjid. Artinya jadi nazir masjid, menjadi imam khotib, kemudian membersihkan masjid, dan untuk jemaah lah kalau ada mengajar ngaji kan, kalau ada juga umpamanya kayak doa kan, wirid dan lain sebagainya. Itu awalnya dulu umat di sini meminta saya untuk menjadi dai di sini atau menjadi, kita katakanlah, berdakwah di kampung minoritas pelosok ini kan. Itu awalnya. Awalnya. Lalu kemudian saya tanya sama orang tua, Ustaz. Saya tanya sama ayah. Dan saya terkejut karena saya kira ayah melarang. Dan alhamdulillah ketika saat itu saya tanya ayah menjawab, ya kalaulah memang ada dasar, saya kebetulan tamat pesantren, Ustaz. Jadi pergunakan ilmu pesantren itu untuk mengabdi di jalan Allah. Allah nggak akan membiarkan hambanya yang peduli dengan agama Allah. Begitu pesan ayah. Yang surkum, insya Allah. Yang membela agama Allah, Allah Iya. akan membelanya. Jadi itulah yang saya yakini sampai sekarang. Pesan dari ayah sampai ayah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayah sudah meninggal, Ustaz. Iya, saya Ya. mungkin tidak paham ya apakah Ustadz Fadli tahu atau banyak yang tahu, karena ayahnya Ustadz Fadli ini, Pak Haji Swedi Marpaung, itu kawan dekat saya. Jadi sebelum meninggal ayah itu, Ustadz Fadli itu bicara dengan saya, dia bilang tuh begini, dulu ketika anak saya Fadli Marpaung itu kecelakaan, dia bilang itu menghabiskan banyak uang Ya. untuk biaya perobatannya, saya bakal jual rumah, kata beliau. Pada saat itu saya merasa anak saya itu adalah orang yang membuat saya harus mengeluarkan banyak uang. Tapi dia katakan, tapi hari ini ternyata itu satu jalan Allah memberikan kebahagiaan kepada saya, karena akhirnya saya melihat anak saya itu berubah dan sekarang jadi ustadz. Jadi dia bangga anaknya sekarang menjadi pendakwah, walaupun dakwahnya masih di kaum minoritas, tapi bangga dan senangnya ayah itu disampaikannya kepada saya, bahwa saya bangga lihat anak saya sekarang mampu jadi imam sholat, mampu mengumandangkan azan, mampu menjadi pendakwah, ceramah di mana-mana. Ustadz Fadli, dakwah kan sudah mulai jauh nih, ke Banjahe, Brastagi, Kabupaten Karo, bahkan sekali-sekali ke Medan. Apa impian terbesar menjadi seorang dai? Sebenarnya impiannya tidak banyak, Ustaz. Yang pertama, saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya di alam kuburnya, Ustaz. Insya Allah ketika saya berdakwah dan mensyiarkan agama Islam, khususnya saya yakin amalan-amalan yang saya lakukan ketika saya mengajarkan ilmu agama Islam akan mengalir pahalanya kepada kedua orang tua. Karena saya ingat jasa orang tua yang begitu besar khususnya kepada saya. Saya anak yang pertama, kebetulan kami 3 orang bersaudara. Sayalah bisa dikategorikan anak yang terus diperjuangkan dari orang tua, khususnya Dari ayah. ketiga anaknya. Dari ketiga anaknya, karena kebetulan kami jauh, Ustaz. Dari saya ke anak yang nomor 2 jauh umurnya. Jadi termasuklah dia mengusahakan saya untuk masuk ke pesantren. Kemudian yang Ustaz ceritakan tadi, saya kecelakaan. Dia yang mengusahakan saya untuk berobat yang begitu banyak memakan biaya. Jadi jasa-jasa ayah dan ibu tadi itu yang impian saya ingin saya balas dengan dakwah saya di Tanah Karo ini. Insya Allah akan membahagiakan ayah dan ibu di sana. Itu keinginan. Itu keinginan saya. Insya Tapi Allah, Ustaz. impian, adakah kepingin mungkin seperti saya nih? Ada cita-cita saya yang hari ini saya pikir bukan tidak dikabulkan Allah, tapi belum dikabulkan. Saya kepingin khutbah
di Istiqlal Jakarta. Itu impian saya tuh. Ustaz Fadli kan sebagai pendakwah pasti kepingin aku suatu hari tuh pengen dakwah di sini. Gitu. Kalau impian saya, Ustaz, saya ingin naik haji Ustaz, atau umroh. Naik Itu haji. memang Mudah-mudahan impian. Allah ijabah. Amin ya Allah. Karena kemarin kawan-kawan ketika kita podcast dengan Ustadz Anugerah Cahyadi atau Ustadz Ucai, tidak lama kita podcast beliau lolos ke aksi Indosiar dan alhamdulillah beliau bilang di podcast ini kepingin untuk ngumrohkan ayahnya dan alhamdulillah pemerintah Kabupaten Batubara pada saat itu mengumrohkan ayahnya dan Allah mengijabah doanya. Harapan saya, doa kami lah terbaik, mudah-mudahan Amin ya Allah. Allah mengijabah doa Ustadz Fadli bisa Amin. berangkat ke tanah suci Mekah, Amin bisa ya Allah. melaksanakan ibadah umroh, itu impian terbesar. Impian terbesar. Iya Ustadz Fadli, ada nggak sih rencana balik ke kampung halaman? Kalau rencana balik sih belum Ustaz. Karena saya merasa tugas saya di sini masih banyak. Artinya tanggung jawab kepada umat. Karena memang di sini sangat dibutuhkan seperti saya ini Ustaz, seperti dai kan. Apabila saya balik ke kampung atau ke Serampah, otomatis di sini tidak ada Bilal Mayit Ustaz. Bilal naik cuma satu. Bahkan guru ngaji juga dikatakan terbengkalai nanti anak ngaji. Kemudian jadi Bilal mayit itu cuma Ustadz Fadli. iya, Jadi kalau orang meninggal Ustadz Fadli lah yang mandikan. iya. Jadi kalau Ustadz Fadli yang meninggal kira-kira Kalau saya yang meninggal insya Allah karena hanya saya Bilal Mayit Ustaz, jadi Allah panjangkan umur. Amin ya Allah insya Allah. Tapi kalau memang saya yang meninggal, saya rasa harus dipanggil Ustaz untuk kemari mandikannya. Jadi Insyaallah. Ustadz Fadli ada amanah untuk jaga masjid atau bersih-bersih masjid begitu ya. Jadi kan 5 waktu harus di sini. Kemudian ngajar ngaji juga di sini gitu ya. Jadi kalau ketika dakwah gimana masjidnya? Jadi kebetulan di sini saya beberapa tahun sudah membentuk kader Ustaz. Dari mulai orang tua yang bisa imam, kemudian azan, seperti anak ngaji kan. Hampir rata anak ngaji sudah bisa azan Ustaz, insyaallah. Jadi ketika saya dipanggil untuk ke desa lain yang membutuhkan waktu, bisa juga dikatakan bermalam, seperti ke desa-desa yang lumayan jauh, itu kader tadi yang mengurus masjid dan membersihkan masjid. Karena saya tahu tanggung jawab saya sebagai dai bukan hanya untuk kampung ini saja Ustaz. Karena kita khususnya di Tanah Karo ini, seluruh Kabupaten Karo membutuhkan dai yang sangat minim jumlahnya Ustaz. Di sini sangat minim. Sangat minim. Begitu. Artinya memang dakwah di sini itu membutuhkan keikhlasan. Membutuhkan keikhlasan. Mutlak membutuhkan keikhlasan. Mutlak membutuhkan. Karena kalau kita cerita kemapanan nggak mungkin nggak kita dapatkan di sini kalau secara ekonomi. Ya betul Ustaz. Nah, makanya saya berharap ya kawan-kawan Bapak Ibu yang mendengarkan podcast ini, mudah-mudahan Allah mengijabah doanya, Amin. permintaan Ustadz Fadli melalui Bapak Ibu mungkin Iya, amin, yang ya punya rezeki lebih Iya, amin. ya untuk umrohkan Ustadz Amin, Fadli, ya Allah. ya memberikan Amin. kesempatan untuk dakwah mungkin Iya. boleh dakwah ke Medan mau Ustadz Fadli? Insyaallah. Ustaz. Dimanapun boleh berdakwah. Dimanapun boleh berdakwah. Sebagai seorang pendakwah menurut Ustadz Fadli apa sih yang masih kurang dari seorang Fadli Marpaung? Sebenarnya ilmu juga masih banyak kurang Ustaz. Iya. Karena memang pertama di sini kan kita katakanlah waktu berdakwah itu lebih banyak daripada waktu belajar Ustaz. Jadi kita juga sebagai dai harus belajar, harus membaca kan. Makanya Ustaz lihat tadi banyak buku yang masih belum dibuka Ustaz. Nah, gitu. Yang mau saya pinjam tadi ya? Iya, yang masih di plastik. Nah itu. Jadi contohnya kayak umpamanya ini nanti malam mau belajar nih kan, tiba-tiba ada dipanggil pula keluar. Jadi nggak jadi belajar. Gitu juga besok nih mau belajar, tiba-tiba ada yang meninggal, nggak jadi belajar lagi. Jadi karena sedikitnya dai tadi, maka waktu belajar itu juga sempit, gitu. Lebih banyak dia waktu berdakwahnya daripada waktu Lebih banyak belajar. waktu untuk umat lah. Iya, Nanti insyaallah. ini gemuk-gemuk panggilan umat lah. Iya, cuman ada sedikit saya mau cerita. Ustaz. Oh itu persil.
badan saya gemuk ini bukan karena saya makmur, Ustaz. Aja. Jadi sebenarnya di sini kita berdakwah betul yang Ustaz bilang, ikhlas. Bahkan saya mau menceritakan, saya pernah dipanggil, nggak usahlah saya katakan daerahnya, yang begitu jauh, Ustaz. Perjalanan 2 jam sampai 3 jam. Bahkan ketika saya pulang pada saat itu sudah selesai nih, selesai kita katakanlah mengurus mayit, mengurus jenazah kan. Ketika pulang saya hanya disalamkan saja, Ustaz. Tidak terasa ada apa di dalam tangannya. Artinya tangan kosong, Ustaz. Gitu. Jadi saya ini bukan saya tidak ikhlas ya, Ustaz ya. Insyaallah ikhlas, karena keikhlasan itu didapat ketika sudah beberapa kali kita alami. Jadi sudah beberapa kali kita alami jadi ikhlas, Ustaz. Jadi udah biasa. Udah biasa. Hadir tidak ada ujrohnya, Iya, udah biasa. awalnya itu memang jujur kurang ikhlas mungkin. Kalau dibilang tidak ikhlas jauh ya kan, tapi kurang ikhlas. Cuman begini, Ustaz, sepanjang jalan ini untuk pertama kalinya nih, apa lupa mereka atau salah paham? Awal-awalnya begitu ya? Iya. Atau besok datang mereka ke rumah, ditunggu besok nggak datang, ditunggu besoknya lagi nggak datang, udah seminggu dua minggu nggak datang, udah insya Allah. Karena beberapa kali saya alami, jadi saya biasa aja. Jadi kalau andai tidak ada nyalamin biasa, tapi biasa. Kalau ada nyalamin itu bonus lah. Itu luar biasa, Ustaz. Iya, bahkan kita pernah ceramah dipanggil, Ustaz tahulah perjalanan ke kampung ini ya, yang perjalanannya rusak, jalannya lumayan rusak dan membutuhkan waktu. Kalau keluar ke Kutabuluh aja kita kalau naik sepeda motor setengah jam, bisa dibilang setengah jam lebih juga kan. Jadi ngisi pengajian ya disalamkan 15.000 ya pernah, disalamkan 20.000 juga ya pernah. Untuk isi minyak sepeda motornya habis. Iya. Kadang tidak cukup. Kalau pecah ban nggak cukup, Ustaz. Jadi alhamdulillah belum pernah lah terjadi hal-hal yang kita katakanlah kayak pecah ban dan lain sebagainya. Hanya sekali-sekali. Nah. Tapi kalau jumpa binatang buas tengah malam itu sering, Ustaz. Contohnya kayak ular. Itu sering. Ketika kita jalan dia melintas, kita berhenti dulu, tunggu dia jalan. Tapi saya yakin Ustaz Fadli bahwa ketika kita ikhlas melakukan perbuatan yang baik dan itu karena Allah, Allah yang mendatangkan rezeki dari jalan yang kita tidak sangka-sangka. Iya, gitu. betul, Ustaz. Karena walaupun demikian Ustaz Fadli bilang ya kadang ngisi tidak ada ujrohnya, ya datang tidak ada dikasih amplop gitu. Tapi buktinya kalau melihat kehidupan Ustaz Fadli hari ini jauh lebih baik daripada Ustaz Fadli yang saya lihat 10 tahun yang lalu. Insya Allah. Yang hanya tukang jual kaset DVD bajakan. Iya, betul, betul. Jadi kawan-kawan, saya juga Ustaz pernah Fadli jualan jualan susu kedelai, Ustaz. Nah, yang harga 3.000 pernah itu saya jualan susu kedelai, pernah jualan DVD bajakan, jualan ikan. pernah jualan ikan, pernah narik becak juga. Iya, betul. Pernah jualan Keripik, jualan air minum, galon, ya. air minum galon. Jadi Iya. Dan selebihnya ada di bawah ini nanti, Ustaz. Banyak, karena banyak, Ustaz. Banyak ya. Jual gas pernah, kemudian padahal jual umur nggak banyak-banyak banget. enggak. Hidup pahit Pengalaman banyak. hidup Pengalaman pahit luar banyak. biasa. Iya, Tapi dinikmati. Disyukur. Saya juga pernah kerja di pajak ayam Pak Ucok. Pak Ucok ayam pajak. Nah, Pernah, Ustaz. jadi pekerja. Iya, padahal ayah punya pajak daging. Saya lebih milih kerja sama orang ketimbang kerja sama ayah, karena saya memang dari dulu saya nggak mau lihat ayah sedih saya kerja. Jadi pagi itu saya habis sholat subuh, kebetulan saya tinggal di Kampung Keling dulu di Serampah. Saya Tapi udah orangnya nggak keling loh. Nggak. Namanya aja namanya. namanya Kampung Keling, tapi orangnya putih-putih semua karena banyak Cina di sana. Jadi pagi saya habis sholat subuh, saya jalan ke pajak tuh kan, yang namanya kita kerja, ya pastinya lah ada suka dan dukanya. Walaupun banyak dukanya, saya dimarah-marahi. Ya insya Allah dapat pengalaman dari hal-hal tersebut yang saya lakukan. Pasti. Ya. Dari hal-hal yang kita lewati ada pengalaman. Tapi Ya.
Ustaz Fadli sekarang nama sudah mulai dikenal banyak orang, ya. Karena keikhlasan kita, tapi Allah mengangkat derajat kita. Orang mulai mengenal kita, banyak mengundang dakwah kita. Biasanya Ustaz Fadli, ujian hidup di dunia ini kan itu kan harta, tahta, wanita gitu. Kadang-kadang banyak orang yang sudah di atas tuh jatuh karena satu dua kesalahannya. Gitu. Menurut Ustaz Fadli, bagi Ustaz Fadli sendiri, ujian itu yang paling berat apa sih? Tahta, Ustaz. Tahta jabatan. Ya, karena Alasannya? ketika seorang itu mempunyai jabatan yang tinggi, ketika seorang itu mempunyai tahta yang begitu besar, katakanlah dia meningkat, termasuk meningkat ekonominya dan meningkat kualitas hidupnya, maka dia akan lupa segalanya. Saya tidak cerita orang nih, saya cerita Ustaz Fadli. Ya, Ustaz Fadli ini yang takut ujiannya apa nih? tahta, Ustaz. Oh tahta ya. Tahta. Kalau saya takut wanita. Oh. Karena kadang-kadang ngisi itu di depan kan glowing Iya. gitu ya. Karena bagi saya, Ustaz, ketika kita bertahta yang tinggi, maka wanita itu akan datang. Oh iya. Gitu. Ini luar biasa kawan-kawan. Ustaz sama. Fadli ini, coba bayangkan kawan-kawan sekalian. Saya berpikir untuk menjadi beliau ini aja nggak sanggup. Nggak usah cerita dakwahnya lah. Ya, pakai cincin yang dipakainya begitu besar dua itu saya nggak Masya sanggup. Allah. Ini cincin ini, Ustaz. Ada sejarah. Kalau di rumah makan nggak bayar, Ustaz. Tapi jangan makan, duduk aja. Iya, Masya Allah. Jangan heran ya. Ini cincin Bapak peninggalan Ibu, jangan ayah, ya? heran. Dakwah itu biasa dengan humor. Ya, Insya Allah. Kadang-kadang ustadz yang lucu itu lebih digemari daripada ustadz yang tidak ada humornya. Betul. Bahkan lebih digemasin. Bukan digemari saya, Ustaz. Lebih digemasin. Iya. Dan Ustadz Fadli ini punya kelebihan kawan-kawan sekalian, masih berdiri aja jamaah udah ketawa. Masya Allah. Masih Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum, jamaah sudah tertawa. Betul. Baik Ustadz Fadli, kami doakan mudah-mudahan impiannya segera terwujud, Amin, cita-citanya ya Allah. segera terwujud. Amin, ya Allah. Tapi doa terbaik buat ayah mak yang sudah tidak Amin. ada, mudah-mudahan Allah mengampunkan segala dosa mereka, Amin, ya meletakkan Allah. mereka di tempat sebaik-baiknya. Amin. Ustadz Fadli, sebesar apa dukungan istri dalam dakwah? Kalau dikatakan persen, dikatakan 30%. Ustaz. Dukungan istri. Iya, Tapi tetap adalah kontribusinya. ada. Karena semakin luas jangkauan dakwah, semakin jauh jalan, semakin sempit waktu. Begitu, Ustaz. Jarang berarti berdialog Ah, atau itu artinya, Ustaz, komunikasi dengan istri. semakin dalam kita dalam berdakwah, semakin jauh kita berjalan, semakin banyak yang dilihat dan semakin sempit waktu untuk di rumah. Saya pikir semakin jauh berjalan, cari yang dekat dari jalan itu. Bukan, Enggak. Insya Allah. Insya Allah istiqomah. Istiqomah. Anak sudah berapa Ustaz? Anak baru 2. Ustaz. Anak baru 2. Dan ingin cita-cita anak juga jadi Ustaz. Amin. Masya Allah. Apa sih yang dibanggakan menjadi seorang Ustaz? Sebenarnya tidak ada yang dibanggakan, Ustaz. Cuman ketika kita mempunyai anak yang kita katakan dia menjadi ustadz atau ustazah, insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Ustaz. Karena pertama dia akan terbentengi dengan hal-hal yang tidak baik. Itu untuk di dunia. Atau di akhirat kelak nanti di alam kubur kita akan didoakannya, Ustaz. Dan kita akan bahagia. Kalaupun Itu kita, harapan kita. ya harapan kita. Dan kalau untuk dibanggakan, saya rasa kalau untuk di Tanah Karo ini nggak ada yang dibanggakan. Ustaz. Apa yang dibanggakan ya? Ya, Tapi karena kalau yang tanahnya luas baru dibanggakan. kalau tanah yang luas baru dibanggakan. Karena ustadz di Tanah Karo dengan ustadz di luar Tanah Karo sangat berbeda, Ustaz. Sangat berbeda. Kalau ustadz di Tanah Karo ini khotib Jumat tidak dibayar, Ustaz. Oh, karena kita pun di Serampah itu kawan-kawan hatib Jumat juga tidak dibayar. Tidak dibayar. Ketika mau pulang baru. Baru dibayar. Kalau sini datang sama pulang nggak dibayar, Ustaz. Karena impak Jumatnya aja kadang-kadang 9.000, 11.000, Ustaz. Infak Jumatnya. Macam mana kita mau dibayar, Ustaz? Allah Begitu. yang bayar. Allah yang bayar itu tadi. Insya Allah ketika habis Jumat makan kita ditelepon, Ustaz bisa ngisi pengajian. Alhamdulillah. Pergi kita ngisi pengajian, pulangnya bawa lontong, kemudian dikasih uang 15.000, kadang-kadang 15.000. 20.000.
kadang-kadang 25.000, nggak tentu Ustaz. Itu pun sudah sangat alhamdulillah. Alhamdulillah kita syukuri. Karena memang Ustaz Fadli juga kan penyuluh agama. Ya, insyaallah Ustaz. Kemudian dari mudim dari marbot masjid juga ada ujroh. Ya, insyaallah Ustaz. Maka kita syukuri yang ada. Insyaallah akan berkah. Dan rezeki itu kita tidak bisa takar kan Ustaz. Karena saya yakin ketika kita berdakwah dan berbuat baik untuk orang banyak, Allah akan lihat dan Allah nggak akan membiarkan. Seperti yang dikatakan ayah tadi. Pesan ayah sampai sekarang saya ingat. Fadli, kalau kau mau selamat dunia akhirat, kembali ke jalan Allah. Kembali ke masjid. Yang dulunya saya sebelum kecelakaan Ustaz, saya dulu bandal Ustaz. Padahal alumni pesantren. Saya jujur dulu sempat saya keluar jam 10 malam, pulang jam 10 pagi. Itu bandel? Bandel. Oh itu bukan karena begadang aja Bukan. Sih? Balap-balap liar, kumpul-kumpul. Sampai kami jam 1 malam ke pantai Ustaz. Jam 1 malam. Itu masa lalu lah. Masa lalu. Tapi hari ini sudah lebih baik. Insya Allah. Hari ini ketika pesan-pesan ayah tadi saya dengarkan. Dan Allah uji saya dengan kecelakaan. Bahkan saya sekarang alhamdulillah sudah merasakan nikmat dan bersyukur kepada Allah. Insyaallah. Jadi keikhlasan itu luar biasa. Keikhlasan Ustaz itu Fadli, luar biasa. kalau ada orang luar daerah yang lihat podcast ini dan mereka ingin mengundang Ustaz Fadli dakwah di luar gitu. Di Medan kah, di Binjai, di Langkat atau di Aceh. Budgetnya berapa sih Ustaz? Budgetnya sebenarnya saya nggak bisa mengatakan berapa budgetnya Ustaz. Hanya saja ketika saya diundang, saya harus mempersiapkan waktu atau kader yang bisa menghandle di sini, Ustaz. Oh, begitu. Paham. Jadi pernah saya diminta ruqyah untuk di daerah Pakam. Saya harus bermalam di sana, Ustaz. Di Pakam. Kalau soal budget, insya Allah saya tidak pernah memberikan budget, Ustaz. Atau mengatakan diberi sekian. Diberi, insya Allah ikhlas. Insya Allah, Ustaz. Berapapun yang diberikan orang lain pada saya, itulah bentuk keikhlasan dia untuk memberikan saya rezeki dari Allah. Tapi sekarang kan walaupun ekonomi tidak terlalu mapan, hati sudah merasa tentram, ya, lebih baik lagi, lebih damai. Tenang, Ustaz. Ya tenang, walaupun tetap kita tinggal di kampung pertapakan, ya, tapi cinta dengan desa dan kampung halaman di Serampah tetap besar. Iya, Terlebih ayah pernah menjadi kepala desa di desa tersebut. Betul. Baik Ustaz Fadli, sampaikan sedikit saja apa yang ingin disampaikan buat ayah, buat emak, buat keluarga yang hari ini sedang jauh dengan Ustaz Fadli yang saat ini ada di Kabupaten Karo, mereka ada di Serampah, dan mungkin buat ayah emak yang sudah terlebih dahulu menghadap Allah Subhanahu wa taala, silahkan sampaikan di kamera di depan, silakan. Buat Bapak Ibu, saudara-saudariku, khususnya buat ayah dan mama yang sudah tiada. Pertama buat ayah dan ibu atau mama, saya sebagai anak insya Allah akan membahagiakan ayah dan mama di sana di alam kubur, walaupun mungkin awak belum pernah membahagiakan ayah dan mama di semasa hidup ayah dan mama. Dan mudah-mudahan awak nggak lupa setiap sehabis sholat, bahkan setiap saat awak selalu ingat sama ayah sama mama. Awak akan doakan terus, mudah-mudahan ayah mama bahagia di alam kubur, mudah-mudahan Allah sayangi dan mendapatkan kenikmatan kubur ayah dan mama di sana. Dan buat Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang ingin saya sampaikan, yang pertama, pedulilah kepada umat Islam yang ada di daerah minoritas, Ustaz. Karena begitu memprihatinkan. Akan kita katakanlah masjid. Kalau masjid yang ada di daerah-daerah lain, jangankan kenyamanan, bahkan kemewahan. Begitu mewah megah masjid-masjid yang ada di luar Tanah Karo. Sedangkan yang ada di daerah kami ini, masjid masih banyak yang membutuhkan toa. Toa saja Ustaz dibutuhkan. Toa masjid ada yang tidak mempunyai toa. Bahkan
ada yang tidak mempunyai ambal untuk sholat, sejadah, atau ada yang tidak ada Al-Qur'annya dan lain sebagainya. Masih banyak yang sangat membutuhkan untuk ibadah, untuk keperluan, kebutuhan umat Islam yang ada di sini. Terutama untuk para mu'allab, ketika dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia belum mempunyai alat-alat sholat, dia belum mempunyai kita katakan buku panduan untuk belajar sholat dan lain sebagainya. Iqra Al-Quran. Maka kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang khususnya umat Islam, pedulilah kepada kami yang ada di daerah minoritas ini. Mudah-mudahan Allah akan jadikan sedekah jariah buat Bapak dan Ibu sekalian. Amin, amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Fadli atas waktunya. Ya, sukses sama-sama, selalu. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan. Amin ya Allah. Mudah-mudahan keluarga juga sehat-sehat. Amin ya Allah. Allah. Amin ya Allah. Baik kawan-kawan pendengar Bang Sule Official, demikian bincang-bincang kita dengan Ustaz Fadli Marpaung. Ada pesan yang menyentuh yang luar biasa dari beliau. Beliau tinggal di kaum minoritas yang Islam sangat sedikit, dan sedikit Islam di sini mayoritas hidup di bawah garis kemiskinan, Ustaz ya. Yeah. Banyak tempat ibadah, ada tempat ibadah tapi butuh banyak perbaikan. Enggak ada toanya, tidak ada sajadahnya, atau mungkin yang ingin belajar mengaji tidak ada Iqra, tidak ada Al-Qur'an. Bagi Bapak Ibu yang mungkin punya rezeki, keluasan rezeki, mari berbagi dengan saudara-saudara kita muslim di kaum minoritas, dan kami mendoakan mudah-mudahan Allah jadikan itu amal jariah. Amin. Yang akan menjadi saksi kita di hadapan Allah ketika nanti kita berada di kehidupan yang abadi. Amin. Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya Bang Sulai Official dan kawan-kawan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.